Selamat pagi anak-anak. Today kita akan belajar tentang obligations, prohibitions, and recommendations. Setelah anak-anak belajar tentang materi tersebut, diharapkan kalian bisa menganalisis fungsi sosial, teks struktur atau struktur teks, unsur kebahasaan, dan juga bisa mengevaluasi ungkapan obligation, prohibitions, and recommendations. Di akhir materi ini nanti kalian juga diharapkan bisa membuat teks pendek tentang obligations, prohibitions, and recommendation. Let's see. Ungkapan yang pertama yaitu obligations. What is it? Obligasi adalah situasi di mana kita harus melakukan sesuatu karena itu adalah tugas kita yang kita janjikan karena sebuah aturan dan lain-lain. Bahasa Indonesianya yaitu kewajiban atau keharusan. Ketika kita mengungkapkan keharusan dalam bahasa Inggris, kita bisa gunakan kata must, artinya harus. Example, all students must wear uniform. Semua murid harus mengenakan seragam. You must speak louder, I can't hear you. Kamu harus berbicara lebih keras, saya tidak dapat mendengarkanmu. Ungkapan yang kedua yaitu prohibitions. Dalam bahasa Indonesia artinya larangan. What is it? Let's see. Prohibitions adalah tindakan menghentikan sesuatu yang sedang dilakukan atau digunakan, terutama oleh hukum. Kalau kita menggunakan kata-kata prohibitions, maka ungkapan yang bisa kita pakai dalam bahasa Inggris adalah must not, don't, prohibited, unallowed, unpermitted, forbidden. Example, you mustn't sleep here. Kamu dilarang tidur di sini. Ungkapan yang ketiga, recommendations. Dalam bahasa Indonesia artinya saran atau himbauan, nasihat juga bisa. What is it? Recommendations adalah saran atau himbauan kepada orang lain untuk melakukan hal yang terbaik atau berguna untuk orang tersebut tentang hal tertentu. Untuk memberikan rekomendasi atau himbauan atau recommendations dalam bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan kata-kata di bawah ini. Should, artinya sebaiknya atau seharusnya. Example, you should get up early and have more exercise. Kamu harus bangun pagi dan lebih banyak berolahraga. You should try that new uniform. Kamu seharusnya mencoba seragam baru itu. Kita masuk kepada fungsi sosial, social functions. What is it? Apa fungsi sosial dari obligation, prohibition, and recommendation? Fungsi sosialnya adalah untuk membuat good relationship, hubungan yang baik between students and teachers, antara guru dan siswa, atau dengan teman-teman kita atau dengan orang tua, agar hubungannya itu semakin baik, karena kalimat-kalimat yang digunakan itu kalimat yang menunjukkan standar baku yang benar, seperti must, must not, should. Yang kedua adalah language feature atau unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dalam ungkapan prohibition yaitu as subject plus must plus verb base. Contohnya,
You must go to hospital. Nah, ini struktur teksnya, teks strukturnya seperti ini. You subject, must auxiliary verb, go verb base. Kemudian ungkapan prohibition, unsur kebahasaannya subject plus must not plus verb base. Example, you must not visit your friend. Nah, ini struktur teksnya seperti ini. You subject, must not, auxiliary verb plus verb base. Kemudian ungkapan recommendation, unsur kebahasaannya subject plus should plus verb base. Example, you should see your parent. Kamu seharusnya menengok orang tuamu. You subject, should, auxiliary verb, see, verb base. Nah, untuk penggunaan komunikasi kita menggunakan declarative sentence dan respond. Contohnya, we must return home now. Yang mendengar menjawab alright. You should see the doctor. Yang mendengar menjawab sure. You must not open the door. Yang mendengar absolutely. You should not visit him. I am sorry. Nah, that's all materi tentang obligation, prohibition, and recommendation. Semoga bermanfaat dan anak-anak nanti bisa mengetahui social functionnya apa, unsur kebahasaannya apa, struktur teksnya apa, dan juga nanti bisa membuat teks pendek tentang obligation, prohibition, and communication. Thank you. See you next material.